sepanjang lintasan Y, ya, elemen Y. Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada sumbu Y sepanjang lintasan atau elemen sumbu X. Nah, di sini jelas ya. Maka kita bisa menuliskan persamaannya. Nah, di dalam bentuk gaya kita akan hasilkan bentuk ini. T delta Y do kuadrat Z per do X kuadrat do X. Nah, di sini muncul do kuadrat Z per do X kuadrat. Kenapa muncul? Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Z itu tegak lurus dengan pergeseran. Z is perpendicular displacement, ya. Nah, jadi dia tegak lurus terhadap arah perubahan dari membran tersebut. Tegak lurus dari mana? Ini tegak lurus terhadap Y. Jadi Z ini tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh X sama Y. Ya. Sehingga kita bisa peroleh hubungan seperti ini, ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita ingin melihat pada sepanjang elemen sumbu Y, ya, yang ini ya, T delta X, ya. T delta X ini ya do kuadrat Z per do Y kuadrat kali do Y. Ya, ini ya turunan kedua, do kuadrat Z per do Y kuadrat. Ya, jadi mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Nah, kalau belum paham nanti coba kalian pelajari definisi dari kalkulus, ya, tentang konsep diferensial. Ya, jadi kalau konsep diferensial itu, ya, saya lupa, diferensial parsial ya kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa memanipulasi persamaan menjadi berbentuk seperti ini, ya. Nah, lalu ya di sini kalau kita perhatikan ya, besarnya dari gaya yang apa namanya, yang menyebabkan si membran itu berusaha untuk kembali ke apa namanya, posisinya dia, atau di sini ada gaya restoring, ya. Restoring itu semacam gaya pemulih, ya. Nah, kenapa sih gaya pemulih? Ya kan kita berpikirnya adalah ini konsepnya gelombang, ya. Maka di sini kan melengkung, ya, melengkung. Berarti ada komponen Y, Z-nya. Ya, karena ini melengkung, tidak ideal tegak lurus, ya, maka tetap ada komponen Z. Nah, ketika ada komponen Z di sini pada suatu waktu tertentu, ya, dan posisi tertentu tentunya, si getaran itu akan berusaha berbalik atau bergerak. Oke, gampangnya gini. Ini ada membran, ya. Membran ini adalah bagian dari gelombang secara keseluruhan. Misalnya ini permukaan air, ya, misalnya. Nah, permukaan air itu kan arah getarnya adalah arah getar, ya, adalah searah dengan Z, ya. Jadi si ini kan kalau kita gambarkan seperti gelombang transversal kan melengkung begini, ya, si airnya itu, ya, misalnya ini fluida. Lalu kita ambil elemennya ini, membran di dalam fluida itu sebagai daerah pengamatan. Nah, pada komponen sumbu Z-nya itu, maka ketika dia naik, dia akan berusaha turun juga gitu, ya, untuk mengembalikan ke posisi mula-mulanya. Itu yang disebut dengan gaya pemulih atau restoring force gitu. Nah, kalau kita asumsikan ini ada dalam suatu fluida, maka itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh rapat massa. Kenapa? Karena kan tadi saya mengambil contoh bahwa ini adalah membran atau elemen dari permukaan air yang bergerak, ya, yang bergerak. Tentunya ada gaya Archimedes, ya, kalau nggak salah itu bisa ke segala arah, ya. Ada efek
tekanan yang datang dari segala arah ya, kalau misalkan dia berada dalam kedalaman tertentu begitu. Nah, namun getarannya kan ke atas dan bawah ya, misalnya ya, kondisi ideal di sini. Nah, itu akan berbeda antara satu fluida dengan fluida lain. Maka yang mempengaruhi adalah elemen atau komponen dari si massa. Artinya di sini rapat massa berpengaruh. Ya. Nah, rapat massa itu kan bukan hanya pada satu titik tertentu saja, tapi dia juga ada pada komponen luas di sini ya. Komponen luas yang dibentuk oleh membran ini. Komponen luasnya mana? Do X dikalikan do Y. Maka elemen masanya ya atau rapat masanya itu berbanding lurus dengan rho dikalikan luas. Rho do X kali do Y ya. Nah, terus kalau kita tinjau dari arah getarnya kan apa namanya ke arah sumbu Z ya, tegak lurus terhadap sumbu Z. Ini arah getarnya begini. Arah getarnya begini ya. Rapat masanya ada apa namanya seluas area yang dibentuk oleh elemen do X dan do Y begitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa representasikan ya di sini bentuk dari persamaan gelombangnya ya. Nah, bentuk persamaan gelombangnya dari gelombang dua dimensi ini kita bisa nyatakan demikian. Do kuadrat Z per do X kuadrat do X do Y. Do X do Y ini adalah karena dia berbentuk persegi. Ya, do kuadrat Z per do X kuadrat itu karena dia tegak lurus terhadap sumbu Z. Ya, yang ini. Begitu pula yang ini ya, sama. Karena dia meninjaunya pada sumbu Y. Sementara dia bergerak naik turun, ya, naik turun. Nah, maka kita meninjaunya ini, ya. Tidak ada perubahan dalam arti pergerakan posisi. Yang kita lihat adalah waktu, ya. Maka di sini kita lihatnya adalah do kuadrat Y per do T kuadrat di sini. Ya. Nah, lalu nanti ini kita bisa manipulasikan ya. Oh sebentar, ini kelihatannya bukunya ada yang salah ya. Jadi ini kita koreksi. Komponen ini bukan Y ya. Komponen di buku pen ini bukan Y, tapi ini harusnya adalah Z. Ya, nanti coba kalian cek lagi ya. Jadi ketika kita mempelajari ini kita bisa melihat bahwa kelas profesor juga bisa luput ya, bisa typo ya. Nah, ini harusnya do kuadrat Z T kuadrat ya. Sehingga kalau kita sederhanakan persamaan gelombang di dua dimensinya, kita akan peroleh bentuk ini. Ya, bentuk ini tidak lain komponen ini ya 1/C kuadrat itu merupakan nilai ini 1/C kuadrat berbanding lurus dengan rho per T. Ya, kalau kita balik ya inverse nilai C kuadratnya sama dengan T per rho atau C sama dengan akar T per rho. Artinya di sini laju dari gelombang ya pada kondisi dua dimensi itu dipengaruhi oleh tegangan ya dari fluida per massa jenis fluidanya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya ya, di sini kita ambil fungsi yang mudah ya untuk penjalanan gelombang ya dalam membran ini. Penjalanan gelombangnya direpresentasikan dengan bentuk fungsi Z sama dengan A eksponensial omega T min KR. Nah, lagi dan lagi saya mengingatkan kalian harus paham omega T min KR itu arah getar atau arah penjalaran ya. Namun di sini sudah ada kuncinya ya, displacement of wave propagating. Jadi penjalaran. Maka kalau penjalaran di sini selalu hubungannya dengan omega T, K dan R. Ya. Terus ini ada tanda min. Nah, ini kalian harus paham. Kenapa min? Kenapa tidak plus? Ya. Terus kenapa K?
ya. Dan kenapa ini K-nya .R? Itu kalian harus paham. Ada di buku fisika dasar, ya. Ya, harapannya untuk belajar gelombang ini kalian sudah memahami konsep fisika dasarnya, begitu ya. Oke, jelas ya. Jadi yang menjalar itu adalah fungsi gelombang Z, yang mana gelombang Z itu punya komponen ini yang di dalam bentuk eksponensial. Oke, jelas ya. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ya, tadi kan kita sudah memahami konsep persamaan gelombang dua dimensi. Jadi selanjutnya harapan saya nanti mungkin saya akan kasih penugasan ya. Problem 9.1 ini mohon kalian kerjakan. Mungkin malam ini saya akan beri penugasan untuk mengerjakan 9.1 di antaranya. Nah, selanjutnya adalah pandu gelombang. Di pertemuan yang lalu ya, saya sudah menyinggung konsep pandu gelombang. Nah, pandu gelombang itu nanti akan kalian pelajari pada saat lebih dalam ya, maksudnya mempelajari lebih dalam pada saat kalian mempelajari teori medan elektromagnetik. Ya, pandu gelombang ini seperti kabel koaksial lah contohnya ya, atau fiber optik ya, kabel fiber optik ya, di sana kan membawa informasi tuh, informasinya kan berbentuk gelombang ya, kabel yang berbentuk fiber optik itu. Nah, itu kalian juga perlu baca lebih lanjut ya, teknologi fiber optik itu dipergunakan di dalam teknologi informasi biasanya ya. Mungkin kalian pernah mendengar, oh kabel fiber optik yang ada di laut putus ya atau rusak, jaringan Telkomsel bermasalah ya. Nah, itu ada keterkaitannya itu ya, jaringan HP, Telkomsel, terus ada kabel di bawah laut. Nah, itu cari itu koneksinya, harus dipahami oleh kalian ya. Oke, di sini langsung saja ya. Ketika kita bicara pandu gelombang, pada prinsipnya pandu gelombang itu adalah lintasan yang dipergunakan oleh gelombang untuk menjalar ya dari sumber ke receiver ya, yang diharapkan tuh ke penerimanya di mana gitu ya. Nah, ketika kita bicara pandu gelombang, tentunya diharapkan gelombang yang menjalar itu tidak keluar dari lintasan ya. Harapannya adalah gelombang itu menumbuk ke dinding-dinding pandu gelombang, itu mengalami tumbukan lenting sempurna, sehingga ketika sampai di suatu tempat atau sampai di receivernya, dia tidak kehilangan energi, informasi yang diperoleh itu komplit begitu ya, karena tidak terpengaruh oleh gangguan lain ya. Nah, oke, di sini ya dimisalkan kondisinya adalah demikian dengan mengasumsikan bahwa pada komponen bagian bawah nilai Y sama dengan 0, komponen bagian ini ya, bagian atas dari pandu gelombang itu Y sama dengan B ya, artinya ini dia punya diameter B ya, pandu gelombangnya. Nah, oke. Selanjutnya kita misalkan ya, misalkan fungsi gelombangnya adalah fungsi gelombang Z. Nah, ya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ketika dia menjalar dalam pandu gelombang ya, kurang lebih penjalarannya ke arah sumbu X seperti ini ya. Diharapkan tadi saya katakan terjadi lenting sempurna, maka tidak ada kehilangan energi ya. Akibat apa? Akibat di sini ya, dindingnya ini diselimuti oleh konduktor yang baik ya, maka di sini menilai dari impedansinya berhingga, tidak berhingga, tinggi sekali ya, infinite itu tidak berhingga, artinya besar sekali impedansinya, maka tidak memungkinkan si gelombang itu mengalami transmisi, artinya semuanya terefleksikan begitu. Oke, jelas ya. Nah, sehingga apa? Nah, pada kondisi ini ya, asumsinya ya, ketika pada kondisi Z sama dengan 0, pada Y sama dengan B,
tentunya nilai sin K2B-nya sama dengan 0 ya. Sin K2 itu adalah ini ya. Pada titik ini nilainya adalah 0 ya. Pada titik ini 0. Nah, ini adalah untuk bidang batas. Jadi kita ketika mengamati gelombang ya, ini kan gelombang membawa energi ya. Gelombang membawa energi biasanya berbentuk apa namanya modul-modul gelombang ya, pulsa gelombang ya. Karena berbentuk pulse seperti itu ya, tentunya hubungannya dan gelombang kan, energinya berbentuk apa namanya bisa dikatakan berbentuk pulsa-pulsa begitu ya. Karena kalau kita proyeksikan ya, ini kan seperti gelombang transversal ya, seperti ini. Oke, saya lupa di bagian sini pada kondisi Z sama dengan 0, pada Y sama dengan 0 ya, pada titik ini Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, A2 sama dengan min A1. Nah, ini kenapa Z sama dengan 0 at Y equal 0 requires nilai ini ya. Kalian substitusikan aja ke fungsi gelombangnya ya, syarat batas ini. Jadi ketika kita mengamati gelombang sedang menjalar dalam suatu lintasan gelombang, nah, yang perlu diperhatikan adalah syarat batas, fungsi gelombang dan syarat batas. Kita plot satu-satu per kondisi. Pada Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, berarti nilai amplitudenya berapa? Oh, amplitudenya berarti A2 sama dengan min A1. Ya, karena masih di awal ya, nilai Z-nya harus sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 kan ini ya, ininya 0 gitu ya. Omega T-nya berarti ada ya, omega T-nya. Nah, selanjutnya juga pada Z sama dengan 0 ya, pada saat Y sama dengan 0. Ini syaratnya seperti apa? Kenapa ini muncul sin? Nah, kalian bisa konversikan eksponensial ini ke dalam sin. Itu kuncinya ya, karena eksponensial itu juga berhubungan dengan apa namanya trigonometri ya. Nanti kalian coba cek di buku kalkulus. Oke, jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari syarat batas itu, maka nanti kita akan memiliki ya apa namanya komponen dari fungsi gelombangnya ya. Oke, fungsi gelombang berdasarkan syarat batas. Nah, dari situ ya kita bisa merepresentasikan penjalaran gelombang sepanjang sumbu X ya dengan nilai dari kecepatan fasenya, berarti kecepatan penjalaran ya, itu besarnya adalah ini, Vp sama dengan omega per K1. Ya. Nah, berarti komponen yang ada di dalam ini adalah komponen kecepatan fase. Ya, ini fase namanya, ini fase. Ya, ini adalah fungsi gelombang ketika dia menjalar pada arah sumbu X. Ya, ini sumbu X-nya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ya komponen kecepatan di sini ya. Ini dalam apa kondisi membran yang cukup lebar ya. Di sini lebarnya dianggap infinitely ya. Infinitely itu tidak berhingga ya. Besar sekali gitu ya. Maka kita akan peroleh nilainya adalah V sama dengan omega per K. Ya. Artinya di sini nilai V-nya kurang dari nilai Vp. Vp itu adalah kecepatan fase. Kecepatan fase. Ya. Jadi ketika membran itu bergerak semakin lebar, ya maksudnya ya, itu dikatakan nilainya kurang dari kecepatan penjalarannya dia. Ini kalian harus pahami nih. Nah, kenapa gitu ya? Nah, di sini kenapanya merujuk pada nilai K2 sama dengan K1 kuadrat tambah K2 kuadrat. K itu adalah bilangan gelombang. Ya.
K itu bilangan gelombang 2pi per lambda. Nah, itu kalian juga harus paham. Kenapa sih bilangan gelombang itu 2pi per lambda? Ya, itu ada maknanya juga. Yang jelas di sini patokannya adalah 2pi. Ketika satu gelombang penuh itu adalah 2pi. Terus lambda itu panjang gelombang. Sehingga apa? Ketika kita bicara bilangan gelombang, maka itu merujuk pada rasio dari pergerakan gelombang ya ditinjau dari dibandingkan dengan satu fase gelombang 2pi-nya. Ya, itu namanya bilangan gelombang. Nah, 2pi per lambda itu dikatakan bilangan gelombang. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, sehingga ya di sini ketika kita sudah memanipulasi secara matematis, kita akan peroleh bentuk dari kecepatan grup namanya, grup velocity. Ya, jadi ada kecepatan fase, ada kecepatan grup, ya. Terus ada kecepatan perambatan. Nah, ini kalian harus pahami. Kecepatan yang dimaksud dengan kecepatan grup itu apa? Nah, itu kalian mungkin ingat ya ketika menggambarkan bentuk envelope dari gelombang ya. Nah, kalian lihat kursor saya nih. Seperti ini ya, seperti ini, terus di dalamnya ada gelombang-gelombang kecil ya. Ya, yang envelope yang mana, yang grup yang mana, ini kalian harus tahu itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, nanti selanjutnya kalian hanya di sini akan melihat perbandingan aja ya, perbandingan antara frekuensi dari penjalanan gelombang ya dengan kecepatan penjalanan gelombangnya. Perbandingannya seperti apa gitu ya. Nah, harapan saya adalah kalian membaca penjelasan yang ada di sini. Nanti di sini kalian akan pahami ya, ada yang disebut dengan frekuensi cut off. Yang dimaksud frekuensi cut off itu apa gitu ya. Dari sini kalau kalian bisa paham ketika kalian mempelajari mata kuliah elektronik ya kan di situ juga mengenal istilah frekuensi cut off. Nah, itu akan lebih paham lagi. Oke. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Nanti tolong kalian baca saja ya. Mungkin untuk mode normal sama sebentar. Ya, mode normal dan gambar variasi amplitudo menurut saya ini mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Ya, mode normal ini dengan metode separasi variabel nanti akan saya jadikan penugasan. Oke, mungkin itu dari saya kuliah yang cukup singkat ini mudah-mudahan jadi inspirasi